guys, aduh paha gue gede banget. Hai guys, balik lagi bareng Eva Saragi. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Di video kali ini adalah sesi curhat. Sebagaimana kalau kalian sudah follow Instagram aku kasih tahu di situ kalau aku bilang aku kehilangan uang 170 juta. Terus aku bikin polling, aku cerita kah atau enggak. Terus ketika aku lihat hasil pollingnya itu ada hampir 1000 orang yang bilang, "Kak, cerita dong," gitu. Tapi memang ada kayak 15 hingga 20 orang yang bilang nggak usah cerita gitu. Sebenarnya gue nggak mau cerita karena gue tidak mau memberikan energi negatif kepada para subscriber gue dan follower gue. Ngapain tuh kesusahan gue kalian pada tahu gitu. Tapi gue renung-renungin, mungkin ini sedikit banyak bisa jadi pembelajaran buat gue dan buat kalian semua supaya tidak mengalami at least hal yang sama seperti apa yang gue alamin gitu ya. Jadi gue akan mulai ceritanya di sini. Kalau kalian memang nggak suka cerita yang bertele-tele dan drama Korea gue gini, kalian boleh di skip video ini, tapi tonton video yang lain ya, gitu ya. Gue mau cerita dari awal aja ya, kenapa gue bisa kehilangan 170 juta ini. Nah, sebelum gue berangkat ke Amerika di bulan Oktober, gue berangkat ke Amerika itu 18 Oktober 2018, itu mulai dari Agustus gue mencari rumah gitu. Posisi gue ini di Jakarta Timur, gue mencari rumah di daerah Cipinang gitu. Kenapa Cipinang? Karena gue sama suami gue gampang gitu aksesnya kalau mau ke arah Kasablanka, Tebet, ke selatan gitu. Karena kita sering meeting ke daerah sana gitu. Posisi rumah gue sekarang ini ada di Pondok Bambu. At least kalau kita mau ke arah sana itu kita harus ngelewatin BKT gitu. Memang sih Cipinang juga ngelewatin sedikit BKT, tapi at least itu udah memangkas perjalanan gue kurang lebih 20 menitan. Nah, kemudian gue cari-cari rumah sama suami gue. Dan di Jakarta kalian tahu kan, rumah tuh nggak ada yang harganya murah gitu. Terus gue cari-cari, ada yang 1M tapi di gang, itu di daerah Tebet gitu ya. Ada juga yang, pokoknya gue nyari harga yang di bawah 1M. Karena itu juga pun gue harus KPR karena gue nggak ada uang sebanyak itu cash gitu. Gue cari-cari hingga akhirnya gue ketemu suatu rumah di daerah Cipinang yang harganya 675 juta. Kalian pikir gitu, 675 juta di Jakarta murah banget kan? Tapi kalian jangan bayangin ini rumah yang udah jadi. Memang sih mungkin ini kesalahan gue sama Ruud, kita cari murah tapi akibatnya jadi kita molor dan effort yang luar biasa. Jadi rumahnya ini rumah besar gitu kan ya, rumah besar sekali, tapi dipotong, nggak sekali sih, rumahnya tuh kayak luasnya mungkin 200 meter something gitu, dia mau bagi 4. Jadi dia mau jadi 4 kafling, terus satu kaflingnya itu 4,5 meter kali 12 meter. Jadi gue cuman kebagian kurang lebih 54 meter ya. Jadi 4,5 ke samping, 12 meter ke belakang. Jadi benar-benar sangat kecil. Dan di atas tanah tersebut itu berdiri satu bangunan utama. Jadi kalaupun gue beli, kalian paham kan, misalnya nih satu rumah gede, gue cuma beli tuh kayak seperempatnya gini. Nah di seperempatnya ini tuh ada bangunan existing ya kan, yang mana sebenarnya harus gue tembok, terus gue ngambil yang bagian garasinya dan bagian pagarnya gitu dapet, terus pintu masuk utamanya gue juga dapet, gue tembok ke belakang, tapi belum gue tembok karena pokoknya intinya itu bagian gue gitu ya, gue tahu patok-patoknya gitu. Terus ketika gue datang ke si pembeli, ini surat belum selesai dipecah, masih dalam proses pemecahan sertifikat. Surat ukur memang sudah ada. Terus gue dateng lah ke sebuah bank di daerah Tebet, bank daerah B.B. Karena kenapa? Karena gue beli apartemen ini juga melalui bank tersebut, prosesnya mudah, gampang gitu ya, dan gue seneng gitu, nggak bertele-tele. Nah akhirnya gue hubungin mereka dan gue curhat lah, kan gue juga customer di bank tersebut toh gitu kan ya. Gue curhat kondisi rumahnya begini, apakah kalian bisa bantu gitu ya. Kalau kalian bisa bantu ya alangkah senangnya. Si pihak pembelinya, si pihak penjualnya ini, si omnya pun mau ngambil surat-suratnya dia, jadi sehingga
surat-surat sertifikat yang lagi dipecah ini diproses under notaris bank tersebut supaya prosesnya lebih gampang. Jadi si bank tuh juga lebih aman lah gitu, karena sertifikat ada di wilayah kekuasaan mereka, maksudnya di wilayah notaris yang mereka kan, notaris rekanan mereka gitu. Jadi terus gue dijanjikan kurang lebih 1 bulan, terus sampailah di hari yang kita tunggu. Itu juga prosesnya kayak setiap hari gue keep kontak, pokoknya gimana udah kelar belum, apalagi gitu. Terus kemudian hingga suatu hari gue harus bayar uang untuk appraisal, kira-kira pihak ketiganya nih mengappraise biaya harga rumah gue yang gue mau beli itu berapa gitu kan ya. Terus gue dijanjikan minggu ini gue akan akad kredit rumah gitu, dan gue sudah memberikan 20 juta kepada si om gitu, si penjual rumah. Si penjual rumah ini orangnya baik gitu ya, orangnya baik, dan dia sangat orang kaya menurut gue karena dia punya banyak properti. Tapi karena dia punya banyak properti, dia sendiri pun curhat kalau dia tuh cash flow-nya berantakan, dia tidak punya uang cash banyak, dan dia juga karena propertinya banyak mungkin dia harus bayar kredit sana kredit sini segala macem gitu. Jadi gue berhubungan baik dengan si om. Terus si om juga mau ngerti kita pasangan muda yang berjuang untuk beli rumah sendiri gitu ya. Terus akhirnya si om tuh sangat butuh uang posisinya pada saat itu, that's why dia menjual rumahnya sekapling itu 675 dengan murah gitu ya. Jadi dia ngotot untuk minggu ini juga harus akad. Sedangkan dari pihak bank bilang nggak bisa kak, lo nggak bisa akad hari Jumat ini gitu, paling minggu depan, dia bilang gitu. Terus si om udah nggak bisa Elva, ini harusnya nggak mau gini janjinya gimana. Pokoknya si om itu juga ngotot karena dia saking BU-nya, dan dia saking mungkin apalah ya namanya juga penjual gitu ya. Terus segala macam, saya udah ini, wah panjang deh ceritanya, kisruh gitu. Karena gue nggak mungkin jabarin kata per kata gitu yang terjadi gitu kan, karena gue juga nggak mau menyinggung banyak pihak. Terus si pihak banknya bilang minggu depan gitu. Nah minggu depan hari Rabu dia bilang gitu, karena hari Kamisnya itu gue harus berangkat ke Amerika. Nah hari Kamis gue berangkat ke Amerika, hari Rabunya gue akad, hari Selasanya tuh gue ada event di Jogja. Nah pas ini hari Jumat, jadi hari Jumatnya tinggal hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, jadi 5 hari lagi ya, 5 hari lagi. Terus si pihak bank bilang nggak bisa ke hari Rabu. Si om bilang nggak bisa, saya butuh duit buat kirim anak saya, dia anaknya kuliah di Jepang katanya, pas sekolah gue nggak tahu. Intinya dia butuh duit buat sekolah anaknya di Jepang, dia udah telat gitu, udah harus bayar sekolahnya, bayar living costnya segala macam gini. Terus saya juga butuh buat gini, tolong dong Elva. Gue tuh orangnya sangat iba, karena gue ngerasa kalau gue susah, gue minta tolong sama orang dan orang nggak nolongin gue kayak merasa rendah diri gitu kan, kayak kenapa sih gue susah nih, mentang-mentang gue susah orang gak pada nolong gitu kan. Terus gue mau nolongin ini om, karena nih om hingga detik itu sangat baik gitu. Terus akhirnya tolong dong Elva, carikan dulu uang 150 juta. Terus gue telepon dong pihak bank gitu, karena gue tidak akan memberikan uang DP, itu kan anggapnya DP ya, kayak pembayaran kepada penjual gitu kalau tidak ada keputusan dari bank gitu, kalau misalnya iya gue akan akad atau gimana segala macem gitu. Terus pihak bank ini di kondisinya gue mengambil keputusan di mobil ada Ruut, ada temen gue gitu, kita lagi mau jalan meeting malam-malam. Terus habis itu si om juga masih terus hubungin gue kan. Terus kata pihak bank, iya kak nggak bisa hari Rabu. Aduh si om gimana om, si om butuh juga ya gini gimana nih gini. Terus akhirnya gue bilang gitu sama si orang yang dari bank tersebut, gue sebut namanya gitu ya, ya udah deh gue transfer ke si om 150, tapi lu make sure ya hari Rabu gue akad gitu, karena kasihan nih si om begini gitu kan ya. Terus si pihak banknya bilang iya kak bener gitu. Terus gue bilang kalau memang nanti ketika di appraisal harga rumah gue jadi tinggi gitu, sisa uangnya itu tolong di lock 150 juta buat balik ke gue ya, gue bilang kayak gitu. Terus kata pihak banknya juga iya kan, nanti gue lock dari sini, gue freeze uangnya 150 juta supaya nggak cair semuanya.
Jadi kasar kata si Om nggak bisa lari bawa kabur, nggak lari bawa kabur duit gue gitu ya. Terus bener ya, itu bener-bener gue make sure berkali-kali. Di situ ada suami gue dan ada temen gue sebagai saksi ya. Dan suami gue pun nanya sama gue, yakin Pak lo mau kirim uang ke si Om? Yakin, si Om baik kok, nggak akan kabur gitu ya. Karena pegangan gue pada saat itu adalah nggak ada apa-apa. Ketika gue transfer, gue belum pegang kwitansi, belum pegang apa. Tapi ini pure dari hati gue paling dalam. Gue bener mau bantu dia, karena anaknya sekolah dan dia punya kebutuhan lain. Dia dikejar-kejar orang juga buat bayar utangnya, tagihannya segala macem. Itu bener-bener ya udahlah, gue kirim aja ke si Om baik kok gitu ya. Ya udah, gue kirim ke si Om 150 juta plus. Si Om tuh sampai bilang, makasih Alfa ya, makasih Alfa ya, makasih Alfa. Oh ya Om, ya Om, ya Om gitu. Nah udah tuh, udah terus gue kerja seperti biasa. Bahkan ketika gue syuting, pihak bank datang ke lokasi syuting gue gitu, ngasih ada beberapa dokumen, terus tanda pembayaran pihak appraisal segala macem. Selasa malam itu gue telepon pihak bank karena tidak ada konfirmasi besok gue akan akad jam berapa. Ini udah agak deg-degan sih gue ya, parah gitu kan. Kayak si Om juga udah nanya, Alfa besok jam berapa sampai ketemu segala macem gitu. Terus hari Selasa jam 9, jam 10 malam akhirnya diangkat telepon sama pihak seorang yang menjadi, gue nggak tahu, mungkin dia bagian sales marketing atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya orang tersebut yang nanganin gue, yang ngebantuin gue. Oi, gimana besok tuh akad jam berapa? Si Om udah nanyain gue mulu nih gitu. Kasih kabar gue dong, ini nggak ada kabar hingga detik ini gitu kan. Gue loudspeaker sama Ruth juga, jadi Ruth bisa denger. Terus tuh si orang tersebut bilang, dia manggil gue kan Kak gitu, Kak bad news, besok nggak jadi akad. Wah coy, lo tahu nggak rasa jadi gue bener-bener naik pitam. Senaik pitam itu gue ngamuk beringas, gue udah kayak kesurupan. Suami gue juga gitu kan, sampai gue video call gitu kan ya. Wah rasanya buset. Karena gue hari Kamis itu gue udah harus berangkat ke Amerika pertama. Kedua, gue udah beli tiket secara khusus gitu untuk gue pulang lebih dulu ke Jakarta untuk gue akad gitu ya. Terus si Ruth itu nyusul hari Rabu sorenya gitu. Gue pulang duluan supaya gue bisa akad. Terus dia bilang nggak bisa Kak gitu. Kenapa nggak bisa? Gue bilang kayak gitu. Pada saat itu gue udah kayak marah luar biasa gitu. Yang bikin gue marah adalah lo cancel gue H- sekian jam gitu kan ya. Bukan H-1, itu udah jam 9, jam 10 malam gitu kan. H- sekian jam. Kenapa lo cancel gue mendadak seperti itu gitu kan ya. Padahal gue proses ke bank itu nggak sehari, nggak 2 hari, nggak seminggu, nggak 2 minggu. Ini bisa hampir 2 bulan gitu, 1 bulan lebih, 1,5 mungkin hampir 2 bulan gitu kan ya. Wah, gue nggak tahu lagi, bener-bener gue sama Ruth bener-bener barbar marah-marah. Woi gimana sih gini gimana gak? Gue udah, karena ya gimana, duit gue udah gue kasih ke si Om 150 juta. Pertama 20 juta, jadi in total 170 juta gitu kan ya. Dan si Om juga pasti mengharapkan banget akad karena dia butuh uang sekali gitu kan ya. Terus intinya dia bilang dari pihak legalnya dia tidak mengizinkan untuk akad karena bangunan tersebut belum ada patoknya gitu. Belum ada patoknya antara kafling 1, 2, 3, 4 tuh belum ada patoknya, belum dibatas. Terus kondisi rumahnya sangat lama dan sangat tidak layak mungkin, karena memang ketika gue harus tempatin rumah itu nantinya harus gue renov gitu. Tapi tentunya kan gue nggak akan renov cepet-cepet karena gue harus kumpulin duit juga, dan gue udah memang aware akan hal tersebut. That's why gue mau beli rumah itu. Terus intinya berbelit deh akhirnya legal gue. Kenapa baru ada hubungan sama legal H-1? H-1 itu gue nggak ngerti prosedurnya mereka. Terus kayak flow kerjanya mereka tuh bagaimana hingga H-1 baru dikasih tahu tidak jadi akad. Dan permasalahannya menurut gue ya, gue sangat kecewa banget ketika project masuk, analis segala macam,
kalau memang nggak bisa mereka terima dengan segala ketentuan mereka, kan mereka bisa bilang ini prosesku udah lama banget, bahkan si om udah pindahin pecah sertifikatnya itu di notaris bank tersebut supaya prosesnya lebih cepat. Dan lo tahu sendiri kan kalau notaris, pengacara, kadang kita harus adalah siram-siram uang gitu karena supaya prosesnya lebih licin, supaya prosesnya lebih gampang dan lebih cepat segala macem gitu. Terus akhirnya dia bilang si om udah keluar untuk hal tersebut gitu supaya prosesnya tuh lebih cepet. Nah memang notaris sama bank ini rekanan doang. Notaris ini sama bank ini mereka memang rekanan, bukan notaris yang bekerja di bank tersebut, tapi cuman rekanan aja gitu ya. Dan mereka kan si notaris juga ribet harus ngurus kesana kemari gitu. Terus abis itu iya soalnya si ibu ini mereka nggak mau gitu kan ya, karena begini, mana deh video call sama si ibu itu. Karena sepanjang gue proses hingga hampir 2 bulan itu gue belum pernah dengar nama si ibu tersebut. Terus gue video call, terus dia bilang kalau iya nggak bisa karena ini belum ada ininya dan menyalahi regulasi mereka lah. Itu yang bikin gue gondok banget. Gue beribu kali gue ucapin kenapa lo kasih tahu ke gue H-1, bahkan H-sekian jam pergantian hari ke tanggal hari Rabu gitu kan ya. Kenapa? Ya ampun, itu gue rasanya pengen gue gebuk-gebuk, pengen gue tonjok kaca gitu atau segala macem. Pokoknya wah gue parah banget coy panas kepala gue. Bener-bener gue udah nggak bisa kerja karena kita masih kerja hari Rabunya tuh event. Terus gue bingung gini. Terus si pihak ini yang memang ngebantu gue, orang tersebut ini yang memang jadi jembatan gue terhadap bank tersebut. Let's say gue bilang salesnya aja ya, si salesnya ini bilang iya kak, gue juga maunya begini ya pokoknya dia berkilah lah ya. Tapi tetap menurut gue nggak masuk otak gue dan nggak masuk hati gue gitu kan ya. Apakah begini memang cara kerja setiap bank? Nunggu sekian lama dulu baru ketahuan memang nggak bisa karena apa gitu kan ya. Sedangkan gue nggak tahu. Intinya singkat cerita, nyampe lah hari Rabu ya. Begitu nyampe nih hari Rabu, gue datang karena waktu itu gue video call sama si ibu ini juga. Ibu ini bilang kalau memang dia seharusnya tidak boleh atau tidak berhubungan langsung dengan customer. Jadi si sales inilah yang menghubungkan gue dengan internal si bank tersebut yang ngurusin tetek bengek segala macem gitu. Terus intinya dia berkilah enggak dan malam-malam itu jam 10 apa jam 9 gue masih telepon ke bank tersebut. Kadang diangkat, kadang enggak, kadang satpam angkat, terus habis itu enggak. Intinya gue kayak dikacangin lah ya. Terus habis itu gue telepon, tunggu kak, gue lagi coba ini, telepon. Intinya tiba-tiba hari Rabu pagi gue langsung berangkat dari Jogja ke Halim, dari Halim gue langsung ke Tebet. Nyampe lah gue di Tebet, gue itu enggak ketemu sama siapapun. Si ibu tersebut yang bagian legal itu, katanya nggak masuk. Gue bilang sama satpam, gue bilang sama itu, akhirnya gue bilang sama customer service, dia bilang ditunggu ya bu, dihubungin. Dan orang si salesnya ini, sales marketing gue itu juga nggak ada, lagi ada kepentingan lain atau apa-apa. Kemudian si kepala cabangnya pun nggak ada. Lo bayangin jadi gue bener-bener diinjek-injek nggak sih? Gue customer loh, mungkin gue seujung nggak, tabungan gue tuh nggak, gue tuh nyicil apartemen ini bahkan gue masih nyicil lewat bank tersebut. Mungkin banyak klien besar yang mungkin mereka mau temuin gue tuh kayak nggak ada apa-apanya lah. Mungkin itu dalam hati kecil gue ya, gue merasa kayak nggak dihargain banget sebagai manusia. Kayak woi gila, lu udah memperlakukan gue sedemikian rupa, gue dikatung-katung hingga lama, gue sampai bawa itu om ke bank tersebut. Si om juga masukin dokumennya ke notaris rekanan mereka supaya prosesnya gampang, dan gue selalu dikasih angin surga sampai gue hari H minus berapa jam gue di cancel.
hari haknya gue datang, gue nggak ditemuin coy, gue nggak ditemuin, gue nggak ada yang nemuin gue, nggak ada yang nemuin gue. Kepala cabangnya nggak ada, pihak legal yang tiba-tiba muncul nggak tahu dari mana nggak ada. Pihak customer service, tunggu ya bu, dihubungin dulu. Pihak sales marketing gue lagi ngurusin project lain kemana gitu kan ya. Lo hancur nggak sih jadi gue gitu. Pada saat itu bener-bener gue sama suami gue, aduh gitu. Memang si sales marketingnya bilang gue lagi ada perlu di sini kan, nanti jam segini gini balik. Aduh. Terus habis itu si om pun baik gitu, kayak masih sabar ya Alfa ya, kamu di mana pas segala macem gitu, masih digituin gitu ya. Terus dia coba hubungin pihak bank tersebut juga nggak bisa terkoneksi gitu kepada orang yang bersangkutan. Terus bahkan dia bilang, kamu kenal nggak sama pejabat bank tersebut? Wah, siapa gue kenal sama pejabat bank gitu. Coba cari, aduh tapi nggak nemu coy, nggak nemu. Terus gue suruh jemput adik gue pada saat gue di hari Rabu itu, gue minta jemput adik gue ke Tebet karena gue udah linglung, gue udah sedih, gue udah nangis. Kalau gue mungkin seorang yang punya pangkat atau seorang yang kaya raya mungkin gitu ya, bisa melakukan hal lain gitu. Kalau gue bisa cuma siapa lo, nasabah gue duitnya nggak seberapa gitu ya, maksudnya tidak memberi benefit yang terlalu gimana akan bank tersebut. Gue benar-benar super duper kecewa. Gue pada hari itu tidak ditemuin sama siapapun, dan tidak ada satupun orang yang mencoba misalnya kepala cabang yang nggak ada, atau manajer yang nggak ada, atau siapapun yang nggak ada, maksud gue mencoba memberi penjelasan pada gue. Nggak ada. Gue bener-bener nunggu di dalam tanpa kepastian. Terus gue keluar nunggu adik gue datang, si Ucok datang jemput gue udah sampai lemes segala macem gitu ya. Akhirnya gue ketemu sama si om masih bilang oke, kita coba bank lain, udah sabar Elva, dari awal kekeh gitu mau pakai bank ini gitu, karena memang dari awal gue waktu ngambil apartemen ini sangat mudah gitu ya. Terus singkat cerita, gue di Amerika tiba-tiba gue harus extend tinggal gue di Amerika karena bokap gue tiba-tiba terkena serangan jantung, terus harus di bypass jantung gitu kan ya. Kita bolak-balik ke rumah sakit segala macem. Akhirnya gue harus 3 bulan di Amerika. Selama 3 bulan di Amerika itu gue masih keep kontak sama si om dan si bank tersebut. Suami gue bilang gini, udahlah Fa, lo gak usah emosi, gimana juga kita perlu sama itu bank gitu. Lo tanya deh, gue mau minta pertanggungjawaban kalian gimana caranya supaya gue bisa akad itu rumah. Si bank tersebut ngasih ada 3 ketentuan lah, harus ditembok, harus direnov gitu untuk jadi sebuah rumah yang cukup layak. Jadi ketika di appraisal tuh memang cukup lah layak buat menjadi KPR sebuah rumah gitu. Gue udah bilang sama suami gue, oke lah nanti kita ke Jakarta, kita kejarin, kita beresin. Karena selama di Amerika gue nggak bekerja selama 3 bulan, dan hasil pekerjaan gue gitu yang sebelumnya ya cukup hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup gue selama 3 bulan di Amerika, plus untuk beberapa bulan ke depan, karena kan gue harus ada cicilan, bayar uang listrik segala macam ya, kehidupan gue gitu. Gue nggak ada uang ekstra berlebih untuk ngebangun atau ngerenov itu rumah secara besar-besaran. Jadi bener-bener seminimalis mungkin, at least itu rumah layak untuk di appraisal gitu. Terus akhirnya begitu nyampe di Jakarta, gue ketemu sama si om ini, kita ngomong, si om bilang baik gitu ya, bilang katanya Elva tenang aja, uang ini nggak akan angus. Tapi kata si om, teman-teman saya pokoknya kenalan dia tuh menyarankan atau harusnya tuh kayak uang gue tuh udah angus 170 juta ini yang udah gue store ke om, karena sudah lama prosesnya 3 bulan gitu ya, plus lagi mereka dia nunggu tanpa kepastian, terus KPR juga udah gagal, harusnya udah angus. Dan dia kasih contoh kayak ada orang mau beli rumah juga udah masukin 400 juta, uangnya angus segala macam. Itu dada gue cenut, pusing rasanya gue ngebayangin itu duit harus angus gitu ya.
Terus si Om minta duit lagi sebesar 150 juta karena dia butuh uang gitu ya. Kita bilang kita nggak ada uang sebanyak itu gitu, karena kita fokus sekarang mau nembok itu rumah. Jadi si Om tuh memang pada awalnya bilang dia jual rumah ini sebagaimana adanya gitu ya. Jadi urusan tembok menembok segala macam ya urusan gue gitu. Akhirnya gue mau fokus urusan menembok. Nah itu kan buat nembok habis 30 jutaan, buat ngecat segala macam mungkin 30 hingga 50 juta. Terus si Om bilang tolong cariin dong Elva, saya butuh at least 50 juta lah gitu. At least 50 juta gitu. Ya udah Om, saya coba usahain, gue bilang kayak gitu. Kalau ada beberapa tagihan gue yang cair gitu. Udah pulang dari situ ternyata tagihan-tagihan gue belum juga ada yang turun. Gue coba tagih, tapi katanya minggu ini, tapi belum masuk juga hingga detik ini. Terus ya gue coba ngomong sama nyokap gue gitu kan ya, kata nyokap gue bahkan suami gue tuh mau jual mobil karena cicilan mobil gue udah lunas kan. Terus jadi gue bisa jual tuh mobil gue, jadi uangnya bisa gue buat renov rumah dan buat kasih ke Om, dan buat akad kredit kan nanti butuh kayak biaya notaris, pajak segala macem gitu. Hari H gue mau nukerin euro gue gitu, jadi gue punya sebagian mata uang asing, gue mau tukerin ke Tebet gitu kan ya, ke money changer bareng sama nyokap sama Ruut juga gitu ya. Ketika gue mau keluar, mobil pintu gue tuh susah dibuka. Gue bilang kenapa ya susah dibuka, gue lihat bodinya nggak kenapa-napa gitu. Coba gue turun lagi, begitu gue lihat turun, terus gue lihat ke depan, ternyata bemper gue hancur. Masya Allah, mobil gue hancur, depannya ditabrak orang pas parkir. Langsung loh gue panggil security apartemen, nanya kenapa mobil gue hancur, karena diparkir. Ternyata sudah ada berita acaranya kalau mobil gue jam 5 subuh tadi ditabrak sama ibu-ibu yang mau ke kantor buru-buru kerja gitu ya. Jadi udah ada KTP-nya, udah ada segala macamnya, si ibu katanya mau bertanggung jawab. Terus gue begitu turun dari mobil, gue langsung satu yang di otak gue langsung bilang, gila nih mobil nggak mau dijual, gue bilang kayak gitu. Karena tiba-tiba hancur, padahal kita memang plan mau jual ini mobil. Si Ruut ya, kalau gue sih memang agak berat, tapi si Ruut udahlah nggak apa-apa, nanti kita gampang bisa beli mobil lagi gitu. Habis itu ya udah. Terus akhirnya udah begitu, terus gue coba ke bank lain lah gitu. Gue coba ke bank lain, ada 2 bank, gue tanya-tanya segala macam. Kemudian si Om ini udah mulai WhatsApp gue nggak enak, mungkin dia semakin BU, semakin gimana lah. Terus dia kayak, percuma saya selama ini berusaha mengerti Elva, berusaha sabar, berusaha apa, kalian pokoknya gue lambat gitu, gue lama nggak ada usaha, nggak ada pergerakan, nggak ada apa, pokoknya rasanya tuh gue setiap baca WhatsApp tuh Om tuh gue sedih gitu, gue nangis gitu, rasanya kayak ya ampun kenapa lagi sih gitu kan ya. Kurang apa gue ngasih 170 juta, itu gue udah ngebantu dia, dan gue udah kena masalah sama pihak bank, dan ini pure kan bukan masalah gue gitu kan ya. Terus akhirnya gue bilang, Om saya udah hubungin bank ini gitu. Terus gue screen cap, gue kirim ke dia. Terus dia bilang gini, saya nggak perlu kalau cuma tanya-tanya doang gitu kan ya, tanya-tanya pas di Amerika juga bisa, tapi mana geraknya, mana ininya gitu. Lo tahu kan kalau misalnya mau KPR lo harus serahin lagi kayak 6 bulan rekening tabungan, lo harus fotokopi ini, nah itu nggak bisa gedebak-gedebuk langsung gitu. Gue juga punya kerjaan, gue ngurus anak, gue tahu, gue prioritasin kok gitu. Tapi makin lama omongannya udah nggak enak. Gue sama Ruth setiap hari kalau pagi kayak berasa diteror gitu kan ya, kayak saya kecewa atau apalah, gue coba baca ya, daripada gue ngawur gitu. Nih, selamat pagi Elva, bagaimana kelanjutan pembelian kafling di Cipinang? Apakah tetap maju atau mundur? Kalau memang tetap maju, saya tidak melihat ada komitmen yang dikejar. Lo bayangin, nggak ada komitmen yang dikejar. Kalau gue flashback ke belakang, gue tuh ngasih duit buat bantuin dia 150 juta. Itu udah mengosongkan isi rekening gue. Dia butuh, gue bantuin. Terus gue udah kena kecelek sama itu bank gitu kan. Mau maju apa mundur? Kalau memang tetap maju, saya tidak melihat komitmen yang ada dikejar. Saya tidak mau menunggu terus tanpa kejelasan. Dan saya sudah mau mengerti kondisi yang terjadi.
tapi sekarang Elva sudah di Jakarta, tapi sama saja. Terus dia bilang oh iya, terus dia bilang lagi gini, Elva, saya minta ganti uang notaris yang dia sudah keluarkan, karena dia dia kan ngasih uang lebih lah ke notaris supaya prosesnya lebih cepat. Itu 10 juta dan dia minta gue ganti uang notaris tersebut yang 10 juta. Lo bayangin gitu. Harusnya kan namanya penjual dia siapin semuanya hingga beres, ya abis itu urusan gue kan. Tapi dia minta ganti. Terus ketika dia minta ganti, gue sama Ruth cuma bisa diem kayak, bener gak ya dia minta ganti? Apakah karena gue terlalu main hati gitu ya? Lagi-lagi gue main hati kayak, iya dia udah nunggu kita 3 bulan cuy di Amerika tanpa kepastian, terus sekarang kita balik ke sini. Gue balik ke sini baru 2 minggu gitu kan ya, baru 2 minggu. Itu juga ketika balik ke sini masih gedebak-gedebuk. Terus habis itu belum juga hilang jet lag gue udah harus jalan ke sana jalan kemari gitu kan. Minta ganti 10 juta. Jadi dia minta 50 juta sama 10 juta, 50 juta uang buat dia, 10 juta uang ganti notaris coy. Terus habis itu intinya akhirnya karena dia ngomong udah lumayan ketas ketus gitu kan ya, dia bilang gini nih, dia bilang apa namanya, oh ya IMB yang baru juga belum ada karena belum dibikin. Terus kan gue screen cap tuh chat-chatan gue sama pihak bank, dia bilang saya sangat kecewa, tidak ada tindakan apapun yang jelas. Lo jelek nggak sih? Jadi gue kayak nggak ada tindakan apapun yang jelas. Saya sangat kecewa. Saya baru telepon orang bank yang di di Tebet dan juga sama si orang bank yang lain. Kalau begitu terus katanya mana bisa, sudah ketemu kemarin sampai sekarang juga nggak ada yang dilakukan. Saya nggak perlu kalau kamu cuma tanya-tanya. Kalau tanya-tanya saat di Amerika juga bisa, actionnya nggak ada. Percuma saya berusaha mengerti, saya membantu, tapi saya nggak lihat nggak ada action yang serius. Bahkan saya sudah belanja ini gitu-gitulah segala macam. Gitulah, udahlah ya, pokoknya tuh benar-benar bikin gue jelek, emosi gue terkuras. Setiap hari gue bangun sama Ruth berdebat masalah ini segala macam. Intinya si Ruth mau jual mobil, gue nggak mau jual. Gue mau jual segala investasi yang gue punya gitu, sampai gue lucutin atu-atu buat nutupin tuh om. Singkat cerita, akhirnya gue sama Ruth memutuskan karena perkara rumah ini itu nggak berkesudahan gitu ya. Satu hal yang gue yakini adalah kalau memang Tuhan berkenan, apapun yang gue lakukan itu Tuhan buka jalan, dan menurut gue itu jalan akan mudah. Dan ketika gue mulai membeli rumah ini, gue tidak melihat ada kemudahan yang gue jalanin gitu. Selalu bermasalah dengan bank di Tebet, bermasalah sama si om yang punya rumah, gontok-gontokan segala macem gitu ya. Tapi gue sama Ruth bilang, kan orang banyak bilang gitu, beli rumah tuh jodoh-jodohan gitu ya. Tapi gue bilang sama Ruth, takutnya nanti kalau nggak jodoh nanti itu rumah bawa sial atau gimana gitu. Tapi gue bilang enggak lah, gue nggak percaya hal-hal kayak gitu. Tapi hingga detik ini hal tersebut terjadi, semua jalan serba ketutup. Ketika gue mau jual mobil gue hancur, penyok gitu. Sampai sekarang belum diasuransiin, masih penyok gitu. Karena maksudnya belum ada SPK turun. Nanti gue hari Senin kayaknya gue mau bawa ke bengkel baru diperbaikin. Kemudian tagihan-tagihan gue yang harusnya keluar pun tidak keluar. Pihak bank pun sampai detik ini kayak ya sudah gitu kan, mereka tidak ada tanggung jawab moralnya sama gue, nggak ada tanggung jawab apapun, nggak ada coba menjelaskan, minta maaf atau apa kesalahan dari mereka apa tidak diakuin gitu ya. Rasanya pengen ke Hotman Paris, gue ke Kopi Joni minta tolong apakah bener, tapi gue tidak punya bukti-bukti kuat. Yang gue punya hanyalah kwitansi, DP, dan gue lagi-lagi main hati gitu untuk percaya sama satu orang kalau hari Rabu akan akad segala macam, tidak ada semua tertulis. Itu salah gue, begonya gue, gobloknya gue gitu ya. Dan gue juga asal ngasih uang sebanyak itu 170 juta ke si om gitu, karena mau bantu si om, karena si omnya BU. Dan ketika gue transfer 150 juta itu, besokannya ketemu si om kasih lihat nih, Alfa sudah transfer ke anak saya di Jepang segala macam gitu kan ya. Terus intinya akhirnya gue berdua sama Ruth
setiap hari tuh selalu ngomong, lo mau maju apa mundur? Kalau lo mundur 170 juta lo tuh hilang. Kalau lo maju itu lo harus keluar another berapa lagi gitu buat ibarat kata nyogok itu om untuk tenang dulu sampai gue proses KPR berjalan lagi sebulan 2 bulan, dapat bank baru, terus kalau amit-amit kagak lagi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jual untuk nyicil itu om gitu. Karena si om terus ngerong-ngerong terus kan, mana lagi duit, kalau enggak uang gua angus gitu kasarnya. Terus akhirnya gue sama Ruud awalnya oke, kita maju apapun yang terjadi, gue butuh lo butuh gue, kita saling menguatkan, kita berdoa, kita yakin bisa. Oke. Baru hari ini gue bilang kayak gitu, besoknya gue diteror lagi, dibilang gue nggak punya komitmen, nggak ada pergerakan, nggak ada ini, nggak ada itu. Hati gue tuh sakit gitu. Kayak gue juga udah berusaha bertemu sama orang yang di Tebet, tapi orang yang di Tebet adalah kerjaan kesini kayak sibuk banget gitu. Dan gue juga punya kesibukan pekerjaan yang harus gue kejar, karena gue 3 bulan nggak kerja, gue harus cari duit kan, gue mau butuh makan gitu. Terus akhirnya gue sama Ruud ngomong lagi gitu. Ada teman gue namanya Jimmy, thanks to Jimmy, dia bilang gini, ini bagaikan duri dalam daging pak. Duri itu kalau nancep di daging lo itu sakit kan, ketika lo cabut pun sakit tapi luka. Nah tapi kalau lo obatin itu luka bakal sembuh. Tapi kalau lo biarin makin gede infeksi segala macam, tangan lo bisa diamputasi dan lo kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada cuman luka sakit dan lo obatin bisa sembuh gitu. Akhirnya gue sama Ruth berpikir, memang mungkin ini rumah gak jodoh gue dan Tuhan belum kasih izin gue untuk beli rumah atau apa hal lain sebagainya gitu kan ya. Mungkin ada sesuatu hal lain yang harus gue perhatikan atau gimana. Mungkin gue harus kehilangan 170 juta gue ini, gue harus mundur untuk sesuatu yang lebih baik, untuk hubungan rumah tangga gue yang lebih kondusif, gak stres, untuk kerjaan gue yang harus gue fokusin karena 3 bulan gue tinggalin, punya anak, punya keluarga, punya pekerjaan yang udah numpuk deadline-nya gitu ya. Duit kasarnya bisa lo cari gitu, daripada lo hilang duit makin banyak. Lo bayangin gak ketika gue udah jual mobil, gue kasih semuanya untuk proses rumah ini, amit-amit gagal gitu. Terus gue apalagi yang harus gue jual gitu untuk nyogok itu om supaya diem, karena dia harus nunggu lagi. Gue nggak 1000% nyalahin si om, karena gimana juga dia penjual, dia butuh itu duit, terus dia juga bersedia menunggu segala macam lama. Mungkin dia juga buta karena dia kebutaan emosi gitu, jadi dia buta karena dia emosi gitu, jadi dia kadang kalau WhatsApp suka nyakitin hati atau gimana, gue juga ngerti. Tapi satu yang gue sampai sekarang masih nyesek tuh kayak pihak bank sih. Pihak bank, why, ya ampun. Terus akhirnya gue sama Ruud menguatkan hati, gue sampai konsultasi ke mama gue sebagai orang yang maksudnya orang tua kita gitu ya. Mah gitu ya, kenapa lagi gitu ya, namanya orang tua ya, pasti ketika anak yang ngomongin ada apa, takut kenapa-napa. Enggak, kita mau sharing aja gitu. Gue sharing begini segala macam. Akhirnya nyokap gue juga maksudnya, siapa sih orang yang mau kehilangan duit 170 juta? Tuh duit gue cari bener-bener dengan keringet yang ngocor sana sini gitu kan ya. Sakit-sakit, flu 1000 kali, masuk angin 1000 kali untuk sampai gue kerja sama Ruth babak belur untuk dapat itu uang. Habis itu akhirnya gue bilang kita mau mundur dari beli rumah ini gitu. Kenapa? Karena begini, karena nyokap gue sedikit banyak kan tahu kan, tapi maksudnya gue kasih tahu, gue nggak melihat ada kemudahan, gue nggak mau kehilangan uang lebih banyak, gue nggak mau harta gue gitu dilucutin satu-satu hingga tiba-tiba gue habis, hingga akhirnya gue nggak punya apa-apa gitu. Nyokap gue puji Tuhan mendukung, oh ya udah kita berdoa segala macam, semoga Tuhan ganti, kamu harus besarkan hati sama Ruud. Semoga uang tersebut memang kalau kalian harus ikhlas buat ke si om gitu ya, jadi berkat buat si om dan buat kalian ke depannya gitu. Akhirnya gue hubungin si om, bilang, om selamat sore, saya Elva gitu, saya dan Ruud gitu, gue bacain aja kali ya biar enak gitu, biar nggak ngarang-ngarang gue.
Gue bilang gini, selamat sore om gitu, saya tadi ditelepon gak bisa karena memang saya lagi syuting. Saya sama Ruut sudah berunding dan menimbang-nimbang dan memutuskan untuk nggak lagi melanjutkan proses pembelian rumah di Cipinang. Memang berat sekali buat kami untuk memutuskan mundur karena ya tadi gue bilang nyari duit 170 juta itu bener-bener berapa ember keringat gue nggak tahu lagi, karena bener-bener susah coy nyari duit gitu kan ya. Dan ketika sekarang gue lagi nggak punya apa-apa gitu, tagihan gue belum mau keluar gitu kan ya. Jadi kalau gue di kamar gue meluk ade tuh kayak aduh terima kasih Tuhan gue masih punya ade, harta yang nggak bener-bener nggak ternilai buat gue gitu ya. Memang sangat berat buat kita mutusin untuk mundur, tapi kita rasa ini jalan yang terbaik. Kalau memang om berbaik hati untuk memberikan saya sedikit uang yang udah gua kasih gitu kan ya, saya sangat berterima kasih gitu. Ataupun kalau om keberatan dengan hal tersebut, kami pun berusaha ikhlas menerimanya. Semoga uang tersebut bisa menjadi berkat buat keluarga om, dan juga saya apa yang sudah saya lakukan sama Ruut gitu bisa jadi berkat buat gue sama Ruut ke depannya gitu. Udah gitu. Terus si om juga bales ya mau gimana lagi gitulah ya, segala macem. Intinya lah, kalian tahu kan kenapa gue kehilangan 170 juta itu. Nggak dirampok, nggak dicuri, tapi memang ada sebab musabab yang akhirnya gue harus kehilangan 170 juta itu. Ketika gue post hal ini, banyak orang yang nanya, yang message kenapa begini, bikin kepala gue makin pusing gitu. Ada yang bilang harus diurus, nggak bisa itu angus, banknya gimana sih gini, kepala gue tuh pusing gitu. Gue hingga detik ini dibilang ikhlas ya nggak ikhlas, dibilang nggak ikhlas ya harus ikhlas gitu. Gue setiap hari sekarang berdoa gitu kan ya, Tuhan saya yakin Tuhan gantikan berkat rezeki yang baru buat saya gitu kan. Kalau sekarang saya belum memang dikasih izin punya rumah, saya yakin suatu hari nanti Tuhan punya rencana yang lebih indah, yang lebih baik. Tuhan berikan rumah yang lebih indah mungkin buat saya sama keluarga saya. Dan sekarang ya udah gue kerja aja lagi untuk mencari rezeki lagi, yang penting semuanya halal gitu kan ya. Rasanya tuh gue kayak ngasih mobil gratis cuma-cuma ke orang yang gue nggak kenal gitu, kayak udah hilang gitu aja, bye. Lagi-lagi yang menguatkan gue adalah kalau gue tidur dari kemarin ya, yang namanya manusiawi ya, ketika dalam masalah lo lari ke Tuhan gitu kan ya, lo dengerin, kalau gue dengerin khotbah pendeta, ayat Alkitab gitu kan ya, untuk nguatin gue supaya gue nggak gila gitu kan ya, kayak kehilangan duit sebanyak itu begitu aja. Ya sudahlah, begitu cerita daripada gue. Semoga gue makin kuat, diberkatin selalu keluarga gue, diberi kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan di tahun yang baru ini yang masih panjang, masih ada 11 bulan ke depan. Gue udah ngalamin yang gak enak kemarin, semoga 11 bulan ke depan menjadi bulan yang makin enak buat gue, gitu aja. Terima kasih juga buat kalian yang selalu ada buat gue, yang kasih support, nge-DM gue gak ada habis-habisnya, nge-message gue, nge-chat gue, kuatin gue untuk setiap subscriber, teman, keluarga, saudara, semua pihak yang membantu gue, mendoakan gue. Terima kasih banyak. Satu sih yang masih gue pengen lakukan, gue pengen datang ke bank yang di tempat tersebut. Gue pengen ketemu sama kepala cabangnya, gue pengen bilang, gue pengen cerita. Mungkin gue bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami hal seperti ini gitu, tapi dan mungkin gue juga bukan siapa-siapa yang mungkin dia harus temuin. Tapi gue rasa apapun pekerjaan kita gitu, sedikit banyak kita harus bekerja pakai hati gitu kan ya. Ini kalian harus tanggung jawab sebenarnya, tapi gue punya apa yang bisa bikin mereka tanggung jawab gitu. Gue pengen mereka tahu, mereka lebih fokus lagi supaya nggak ada elva yang lain sehingga harus terjerembab seperti ini. Dan buat kalian semua yang mungkin akan melakukan transaksi, please ditimbang baik buruknya. Kalau beli sesuatu, mending beli sesuatu yang udah utuh, mungkin harganya lebih mahal,
atau lebih apa, tapi semuanya nggak ada keribetan, surat-suratnya udah lengkap, terus segala macam pantek-pantek apa segala macam itu udah lengkap. Terus tanya lagi ke pihak banknya, kalau memang banknya nggak bisa bantu, udah dari awal mending pahit bilang nggak bisa bantu, daripada harus larut-larut kena angin sorga tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Udah sih dari gue itu aja poinnya. Terus apalagi ya, oh ya jangan juga terlalu pakai hati juga. Kayak gue pakai hati, iya pakai hati, gue nggak maksudnya mau nolong orang jadi kayak begini gitu kan ya bingung lah gue. Semoga doain gue sama Ruud sama Kela, keluarga gue, tahun ini diberkati, gue bisa dapat ganti uang 170 juta itu berlipat-lipat kali ganda, supaya gue juga bisa punya rumah sendiri sama keluarga gue. Terus ya pekerjaan gue semakin lancar, jadi YouTuber kondang mungkin gitu kan. Terima kasih support teman-teman, keluarga, saudara, semuanya terima kasih. Semoga kejadian ini nggak berulang pada gue dan pada teman-teman semuanya, pada nggak ada elva-elva lain yang kejebak kehilangan uang kayak gini. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di video elva berikutnya. Please komen di bawah, boleh doain gue, boleh kasih support gue, apapun itu pasti itu membuat hati gue makin lama makin lega, makin bisa senyum setiap hari. Terima kasih udah nonton video yang super panjang ini. Sampai ketemu lagi di video elva berikutnya.